Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Kita mau ngebahas tentang topik yang sebenarnya menarik ya, karena kan ini bersama dengan kemerdekaan negara kita. Nah, sebenarnya lebih tepatnya kita mau ngebahas tentang waktu Jepang kalah sama Amerika sampai kemerdekaan Indonesia. Yap, kita mulai dari kejadian penting yang sampai akhirnya bikin Indonesia bisa menyiapkan kemerdekaan Indonesia setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua ya. Nah, kan lo tahu Jepang itu kalah waktu di tahun 1945 Ya. karena dua kota terbesarnya Jepang itu dibom sama Amerika. Ya. Lebih tepatnya itu kota Hiroshima dan Nagasaki. Oke. Nah terus lu tau gak sih setelah Jepang nyerah tuh mereka tuh beriming-iming buat janji palsu menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Terus dari situ mereka membuat BPUPK yaitu Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang buat seolah-olah buat kemerdekaan Indonesia itu. Nah, sebenarnya kan tokoh-tokoh isi dari BPUPK itu kan tokoh-tokoh yang penting ya buat di dalam negara kita. Nah, tugas-tugas mereka itu sebenarnya membangun dasar-dasar negara buat negara kita kan. Oke, nah dari situ sebelum masuk itu terus dibentuk juga nih PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang ditugaskan untuk menyiapkan hal-hal teknis tentang kemerdekaan Indonesia nih. Tapi lu tau gak sih sebelum itu sebelum rapat banyak nih, Jepang udah menyerah duluan, tau gak? Oh ya, kalau itu gue tahu. Nah, setelah tahu Jepang kalah, setelah itu para pemuda tuh langsung memaksa Soekarno dan Hatta untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan sebelum Jepang menyerah. Nah, dari situ para pemuda nih membawa paksa Soekarno nih ke Rengas Dengklok untuk menyiapkan kemerdekaan untuk menyiapkan proklamasi tersebut. Nah, setelah dibawa ke Rengas Dengklok, mereka itu kan balik ke Jakarta. Ya. Waktu tanggal 16 Agustus 1945 buat memproklamasikan kemerdekaannya kan. Nah, tapi teks proklamasi itu disusun dulu di rumah Laksamana Maeda. Nah, dari situ pada pagi harinya Soekarno menyiapkan teks proklamasinya di rumahnya yang tepatnya di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 di Jakarta. Nah, Yang waktu itu suasananya itu sangat sederhana sekali. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pihak Belanda tuh nggak terima. Akhirnya pihak Belanda itu balik lagi Ya. dan membawa tentara Nica untuk melawan Indonesia lagi. Oke. Dari situ akhirnya rakyat Indonesia tidak terima dong. Mereka melakukan perlawanan tapi kali ini dengan menggunakan jalur diplomasi. Sampai akhirnya pada tahun 1949 Belanda resmi mengakui kedaulatan Indonesia, kekalahan Belanda lewat konferensi meja bundar. Nah, setelah kemenangan Indonesia itu di meja bundar, Ya, Indonesia tuh akhirnya jadi negara yang diakui sama dunia. ya. Dan dari podcast kita kali ini kita harus menyadari bahwa pentingnya sejarah Indonesia buat kita, mengingat perjuangan mereka dan mereka pahlawan. Makanya penting banget nih buat kita tahu perjuangan para pahlawan Indonesia yang bukan hanya sekedar sebagai bentuk perjuangan Indonesia. Oke. Nah, bener banget.
memang apa sebenarnya sejarah Indonesia tuh penting banget buat kita supaya kita nggak cuma nikmatin apa yang udah kita nikmati sekarang. Ya, Betul. Jadi itu aja podcast dari kita. Ya, terima kasih udah nonton. Terima kasih.